Gimana semangatnya hari ini? Semangat, Bu. Oke, ada yang lucu ya di sini. Ada yang lapar? Ada, Bu. Belum makan? Belum. Bu. Nah, nanti pulang dari sini makan ya. Ya. Oke. Kita sebelum mulai pembelajaran kita, kita berdoa dulu ya. Boleh dibawakan oleh Dea? Di depan aja. Oke. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dan kembali kami membuat Yesus berkati dan sebagainya. Yang baik, hari ini kami mulai pembelajaran kami. Kiranya Kau memberkati pembelajaran kami dari bawah pertemanan kami. Terima kasih semua pertemanan ini dan yang bulan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, seperti ya. Oke. Kita absen dulu ya. Oke. Absen dulu. Oke. Dea. Hadir, Bu. Oke. Madalena. Hadir, Bu. Hadir. Detri. Bu. Hadir. Oke, Mahatma. Hadir, Bu. Sakit. Ada suratnya? Ada, Bu. Oh, sakit ya? Sakit ya? Tadi mana keadaannya, Bu? Sakit ya? Masuk ke materi kita. Materi kita ini ada ekonomi kreatif dan digital. Buat adik-adik, kreatif itu apa? Coba jelasin dulu. Kreatif itu apa? Nggak mungkin kan nggak ada yang tahu. Apa ya? Kreatif itu kamu menciptakan sebuah ide yang akan menciptakan sebuah karya. Ya, ya baik. Nah, kalau digital, yang tahu digital itu apa maksudnya? Coba jelaskan. Digital itu namanya digital. Ya, betul sekali. Nah, ekonomi kreatif dan digital itu sangat berhubungan erat. Nah, mereka saling mendukung, apalagi dalam perekonomian global ini. Nah, terutama di era digitalisasi ini, kalau globalisasi ini kita harus memerlukan basis kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan ekonomi kreatif menjadi salah satu faktor penting yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberagaman budaya suatu bangsa. Kita masuk pada ekonomi kreatif terlebih dahulu. Nah, Ibu akan buat judulnya dulu ya. Nah, yang pertama itu ada ekonomi kreatif. Nah, seperti yang bilang dia tadi, itu kita kalau ekonomi kreatif itu berbasis ide, ya kan? Nah, iya benar sekali. Nah, kalau dalam ekonomi kreatif ini kita dapat berupa dari seperti seni rupa, musik, desain, film, kuliner, terus apa lagi? Fotografi dan yang lainnya yang termasuk dalam digital. Nah, kita akan masuk ke dalam karakteristik utama ekonomi kreatif ini. Yang pertama itu apa? Berbasis ide. Kalau berbasis ide ini kita melihat produk atau jasa yang dihasilkan berasal dari berbagai kreatif yang unik, ya kan? Nah, yang kedua itu ada inovasi. Nah, buat adik-adik, inovasi itu apa? Inovasi apa? Perubahan, Bu. Hah? Sebuah perubahan. Ada lagi yang lain yang tahu inovasi itu apa? Suatu arahan yang diberikan untuk membangun sesuatu. Ya, nah, benar sekali. Kalau inovasi itu kita terus pengembangan produk dan jasa itu selalu melibatkan inovasi untuk menciptakan yang namanya nilai tambah, ya. Lalu yang ketiga itu berbasis kebudayaan. Nah, kalau kebudayaan ini banyak sektor dan ekonomi kreatif yang terinspirasi oleh kekayaan budaya lokal. Lagi kalau Indonesia banyak banget budaya-budaya kita kan. Nah, kita masuk pada ekonomi digital. Nah, ekonomi digital ini merujuk pada aktivitas ekonomi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalau ekonomi digital ini melibatkan semua aspek bisnis yang menggunakan internet,
perangkat lunak, dan infrastruktur digital untuk mendukung operasi mereka. Nah, kita akan masuk pada contoh sektor ekonomi digital, yaitu yang pertama apa? Ada yang tahu? Komersi. Nah, siapa yang tahu e-komersi itu apa? Apa e-komersi? Media sosial itu. Ya, terus yang lain? Ada yang tahu? Nah, kalau e-komersi itu kegiatan untuk jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik. Nah, kalau e-komersi itu contohnya apa? Untuk jual beli, melakukan kegiatan. Kita shop. Oh, bisa. Shopee. Iya benar. Apa lagi? Tokopedia. Tokopedia. Facebook bisa bu. Facebook ya, mungkin ya bisa ya. Iya. Bukalapak. Oke. Tadi ini contohnya. Contohnya adalah Shopee, TikTok Shop. Apa lagi tadi? Tokopedia. Tokopedia Aja ya. dan lain-lain. Oke. Nah, kalau e-commerce ini itu melakukan kegiatan jual beli atau transaksi. Nah, lalu kita masuk yang kedua yaitu finansial teknologi. Nah, finansial teknologi ini apa? Tahu nggak finansial itu dalam bahasa Inggris apa? Sudah tahu bu. Bagian keuangan kan? Oh iya. Nah kalau ada teknologi yang berupa keuangan. Contohnya apa? Ya. Dana bu. Iya benar. Seperti GoPay, OVO, Dana, ya M-Banking bisa. Nah, finansial teknologi. Contohnya apa tadi? Dana. Terus apa lagi? Shopee Pay ya. Shopee Pay. Dana, OVO, Oh iya. M-Banking, GoPay bu. GoPay, GoPay kan? GoPay. GoPay, iya. Nah. Itu termasuk dalam ekonomi digital, apalagi finansial teknologi ini. Nah, kalau di dalam ekonomi digital ini, teknologi itu bukan hanya sekedar kita untuk bermain game ataupun hal-hal lain yang tidak berguna, tetapi di dalam teknologi ini ada yang sangat berguna bagi kita, apalagi terkhusus untuk ekonomi, contohnya e-komersi, finansial teknologi. Tetapi bukan hanya ini aja, ada juga platform media digital. Nah, platform media digital. Ada yang tahu apa ini? Seperti TikTok bu. Ya, benar. Apa lagi? Instagram. Instagram, iya. WhatsApp, iya. Nah, platform media digital ini model bisnisnya yang menggunakan infrastruktur daring untuk memfasilitasi interaksi kita antar kelompok, ya kan? Nah, contohnya adalah Instagram. Lalu apa lagi? TikTok, YouTube. Tahu nggak kenapa kita buat ini menjadi ekonomi digital? Ada yang tahu kenapa? Karena berbasis media. Nah, terus yang lain? Kenapa disebut ekonomi digital? Karena dari digital itu Bu, bisa menghasilkan uang bu. Bisa melakukan kayak misalnya jual beli, itu serta bu jual beli barang. Iya, ini bisa mendapatkan pendapatan. Pastikan adik-adik sekalian udah pernah belajar mengenai ekonomi kan? Kenapa? Yang pertama e-komersi itu kegiatan jual beli. Itu kita bisa mencari pendapatan melalui dari Shopee. Kita menjual, contohnya kita menjual barang melalui dari Shopee, atau kita membeli. Apalagi kan anak-anak di sini, banyak anak-anak di Indonesia ini pasti mager. Tahu mager kan? Malas gerak, maunya di rumah aja. Dapat kita mencari keinginan kita itu di rumah aja, nggak perlu keluar. Nah, mulai dari apa? Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan
pasar teknologi lainnya, ya kan? Nah, lalu yang kedua finansial teknologi. Nah, kenapa di sini ada dana OMO MPQ GoPay? Karena kita dapat menyimpan segala keuangan kita di dalam media tersebut. Yang ketiga itu platform media digital. Nah, ini jadi pertanyaan buat anak-anak. Apakah Instagram kita dapat menghasilkan uang? Bisa. Iya kan? Bisa. Facebook? Bisa. TikTok? Bisa. Nah, kita mendapatkan penghasilan dari situ karena kita sudah membuat video yang sangat berguna. Oke? Nah, seperti inilah ekonomi digital. Ekonomi digital yang berada di dalam sekitar kita, apalagi kita penggunanya, ya kan? Nah, ada yang mau bertanya mengenai ini? Nah, ada tantangannya. Banyak ya? Ada tantangan. Yang pertama itu kesenjangan digital. Nah, kesenjangan digital ini masih banyak di daerah-daerah Indonesia yang tidak memiliki akses internet. Nah, contohnya akses internet yang terbatas. Nah, itulah dapat menghambat kita untuk mengembangkan ekonomi digital secara merata. Lalu yang kedua itu kurangnya literasi digital. Jangan lupa dicatat ya, anak. Kurangnya literasi digital. Nah, kalau yang poin nomor 2 itu kurangnya literasi digital itu banyak masyarakat terutama di daerah terpencil yang masih belum memahami bagaimana caranya untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan secara bijak. Banyak juga masyarakat yang tidak memahami penggunaannya itu bagaimana. Nah, itulah yang menyebabkan tantangan kita dalam menghadapi ekonomi kreatif dan digital ini. Lalu yang ketiga itu ada persaingan global. Nah, ini buat adik-adik, tahu nggak apa yang maksud dengan persaingan global ini? Iya, persaingan global ini, tahu nggak? Kenapa jadi tantangan kita dalam menghadapi ekonomi kreatif dan digital ini? Ada yang tahu maksudnya? Tidak tahu. Nah, persaingan global ini, produk kreatif Indonesia harus bersaing pada negara-negara lain. Nah, baik dari segi kualitas maupun harga. Selain itu, platform digital internasional seperti internasional ya, itu Amazon, Alibaba menjadi pesaing bagi e-commerce lokal, apalagi di Indonesia. Itu menjadi persaingan kita terhadap persaingan global. Nah, yang keempat itu perlindungan kekayaan intelektual. Perlindungan kekayaan intelektual. Nah, kalau perlindungan kekayaan intelektual ini, masalah pelanggaran hak cipta masih menjadi tantangan besar dalam ekonomi kreatif. Banyak produk kreatif yang belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga itu yang dapat menjadi tantangan kita. Nah, sampai sini ada adik-adik yang mau bertanya, apa kurang pas buat adik-adik? Sudah pas, Bu. Sudah pas. Iya, Bu. Iya. Oke, berarti sampai sini sudah paham kan? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Berarti kalau adik-adik, ibu mau ngasih tugas aja lah ya, biar di rumah kalian tuh nggak ada tugas, jadi nggak tahu ngapain. Nah, tugasnya adalah membuat video, ya. Kita membuat video bagaimana caranya menjadi individu yang sangat memerlukan ekonomi kreatif. Nah, nanti itu masukkan ke YouTube saja. Oke, Bu ya. Apalagi yang kedua, penambahan ini ya. Yang kedua, bagaimana ekonomi ini sangat penting di dalam kehidupan kita, apa saja. Oke? Udah paham? Udah. Oke. Kesimpulan pada materi ini, ekonomi kreatif
digital merupakan dua sektor yang sangat penting, apalagi memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, dengan memanfaatkan teknologi dan kekayaan budaya, nah dua sektor itu dapat menciptakan kita lapangan kerja, meningkatkan PDB, dan memperkuat daya saing global. Nah, banyak tantangan seperti kesenjangan digital, literasi teknologi, perlindungan hak cipta, lalu harus perlu kita atasi. Oke? Nah, sampai situ sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Sekian dari materi yang Ibu sampaikan, semoga ini sangat berguna bagi kalian. Nah, sebelum kita pulang, ada baiknya pasti kita berdoa dulu kan? Nah, yang dipimpin oleh Detri Sinaga. Oke. Silakan Detri. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa terus. Oke, terima kasih Detri. Baik, terima kasih buat adik-adik ibu yang sudah mau mendengarkan. Oke, selamat siang. Siang, Bu.